Halo teman-teman, di momen menjelang hari raya ini saya akan melakukan perjalanan menuju kota Indramayu. Nah, kenapa sih ke kota Indramayu? Karena rata-rata bis yang ke kota Indramayu rutenya itu masih melewati jalur Pantura. Ya, walaupun nggak sepenuhnya jalur Pantura sih. Yang pastinya nanti kita akan melewati jalur Pantura dan kita bisa melihat para pemudik motor yang membadati jalur Pantura. Terlebih lagi ini sudah H-2 jelang lebaran yang mana ini sudah puncaknya arus mudik. Kira-kira seramai apa ya mudik lebaran tahun ini? Yuk ikutin aja videonya. Karena dari Depok tidak ada bis yang langsung menuju Indramayu, jadi saya naik dari Jakarta. Nah, sebenarnya nggak harus ke Jakarta juga bisa sih, yaitu naik dari Cibinong. Tapi bisnya berangkat pagi jam 4 dan bisnya itu AC. Sedangkan saat ini saya pengen naik bis yang non AC nih, yang kaca geser. Nah, untuk bis non AC tujuan Indramayu itu banyak di Jakarta, tepatnya di pesisir utara Jakarta, seperti Muara Angke. Dari stasiun Jakarta Kota ke Muara Angke bisa naik angkot JEK 120 atau bisa naik Transjakarta Koridor 12A. Oke, teman-teman nih jam 14.53. Akhirnya sampai juga di stasiun Jakarta Kota. Sebenarnya kalau ke terminal Muara Angke itu bisa dari stasiun Angke, tapi karena saya males transitnya di Manggarai, jadi turun di Jakarta Kota aja, terus lanjut Jaklingko 120 ke terminal Muara Angke. Di depan sih ada halte Jaklingko-nya. Kalau saya lihat-lihat di Google Map. The best sih KRL tuh. Murah banget, cuma 4.000 1 jam perjalanan. Transportasi terbaik gitu KRL. Nah, ini pintu utara stasiun Jakarta Kota. Sepi ya. Barusan sih nanya satpam, katanya berhenti di sini. Apakah haltenya di sini? Oh ya, ini kayaknya nih haltenya. Ternyata yang di Google Map nggak sesuai. Tuh kan, JEK 120. Tulisannya JIS tapi. Udah. Nah, ini halte Transjakartanya di sini, teman-teman. Nah, ini JEK 108 tujuan Taman Waduk Papanggo. Yang 120-nya belum lewat dari tadi. Agak lama kayaknya. Nah, ternyata angkot JEK 120 yang mengarah ke terminal Muara Angke itu gak berhenti di halte yang tadi, melainkan di halte sisi selatan stasiun Jakarta Kota. Dan itu pun kita harus nyebrang lagi ke seberang jalan. Jadi daripada kelamaan ya udah akhirnya saya naik Gojek aja menuju terminal Muara Angke. Tarifnya Rp25.000 dengan jarak sekitar 7 km. Dan kenapa saya nggak naik Transjakarta Mini Trans 12A? Tadi saya ngecek sih, jadwalnya itu masih 48 menit lagi. Gila, daripada kelamaan ya udahlah. Jadi memang Transjakarta Mini Trans 12A itu jadwalnya agak renggang. Jadi buat teman-teman yang mau ke Muara Angke atau mau ke Pelabuhan Kaliadem Muara Angke buat nyebrang ke Kepulauan Seribu dan mau naik Transjakarta 12A, saya harap sih ngepasin dengan jadwalnya aja ya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu jadwalnya, kalian bisa lihat di Google Maps. Kalian klik aja halte tempat yang ingin kalian naiki. Nanti di situ ada informasi Transjakarta koridor apa aja yang berada di situ serta ada jadwal-jadwalnya. Saya sih selalu melihat ini biasanya dan akurat sih, lumayan akurat. Cuma yang JEK 120 itu yang gak akurat tuh kayaknya tuh. Soalnya tadi dia kagak lewat-lewat. Untung belum lewat. Kalau udah lewat mungkin saya udah naik dan ke bawah sampai JIS kayaknya. Makin jauh tuh. Setelah 15 menit perjalanan, tibalah saya di daerah Muara Angke, Jakarta Utara, ditandai dengan banyaknya perahu kayu. Muara Angke sendiri adalah daerah di pesisir utara Jakarta yang namanya diambil dari Muara Kali Angke. Sebenarnya ini bukan kali pertamanya saya kesini, melainkan udah kesekian kalinya. Dan saya baru tahu ternyata Muara Angke ini juga punya terminal yang dihiasi oleh bis antar kota.
Kira-kira ada bis apa aja ya di Terminal Muara Angke? Mari kita lihat bareng-bareng. Oh, Pasar Muara Angke. Nah, ini dia Terminal Muara Angke. Oke. Kita naik yang itu tuh kayaknya. Ini jam 3:30 kita udah di Terminal Muara Angke. Sebenarnya saya pengen naik Madonna sih, cuma Madonnanya nggak ada ini. Adanya ini, Dewi Anjani. Saya lihat sih Madonna tuh jadwalnya jam 15.50 ke Cirebon, tapi ini nggak ada. Adanya Dewi Anjani. Kita tunggu aja Madonnanya. Kayaknya agak telat dia. Jadi di sini ada beberapa bis yang melayani jurusan Cirebon via Indramayu dan Karangampel. Yang pertama ada bis Madonna julukan Rembulan, yang kedua ada bis Bhinneka julukan Demba, dan yang ketiga ada bis Setia Negara julukan Rembulan juga, dan yang keempat ada bis Ijo yang satu ini julukan Dewi Anjani. Ini nggak tahu sih bis apa. Kalau dari liverinya sih mirip bis Sahabat ya. Nah ini 12A nih, dia ke Pelabuhan Kali Adem. Jadi kalau yang mau nyebrang ke Pulauan Seribu bisa naik ini. Banyak angkutan gini ya di sini. Kayak di Perindavan. Ternyata bis Madonnanya udah berangkat suwe. Tadi jam 12 siang, saya telepon barusan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kita naik Anjani aja deh kayaknya. Ini ada Dedi Jaya, julukan Dewa. Banyak Dedi Jaya di sini tuh, Dedi Jaya, Dedi Jaya. Ini ada yang non AC nih. Jam berapa ini ya? Ini aja loh, coba. Berangkat. Alhamdulillah di kursi depan masih ada yang kosong walaupun udah terisi oleh beberapa orang. Total penumpang saat ini masih ada sekitar 5 orangan, dan seperti ini tampilan interiornya. Seperti bis-bis panturaan pada umumnya, di bagian atas itu pasti ada speakernya. Nah ini nanti pasti speakernya bunyi nih buat nyetel tarlingan. Itu kayak masih baru ya speakernya ya, roman-romannya masih diplastikin gitu. Nah kurang lebih seperti ini untuk tampilan interiornya. Jadi bis ini nggak pakai AC, ekonomi, dan kaca gesernya enak tuh. Di bawah kayak angkot. Kemudian di sini ada paket-paketan, dan ini luas banget biasanya buat naro barang-barang. Menurut kabar dari orang sekitar sih, ini adalah bis pemberangkatan terakhir dari Terminal Muara Angke menuju ke arah Cirebon via Indramayu dan Karangampel. Untuk jadwal pastinya nggak tahu sih ini jam berapa, kita lihat aja deh nanti. Ini berangkat jam berapa dia. Nah ini ada bis Dedi Jaya Dewa, keberangkatan nanti sore. Yang belakangnya buat besok pagi katanya. Jam berapa? Jam 7 malam. Pagi. Oh pagi. Ini ke Tegal ya? Tegal. Lewat Pantura gak? Pantura. Cakep nih, single glass. Naik ini aja kali ya? Jangan deh. Saya teringat Terminal Pinang Ranti kalau lihat terminal ini. Di sini nggak ada bis malam ya, cuma bis-bis kayak ginian aja nih. Dan biasanya penumpangnya itu nelayan-nelayan yang pengen pulang ke daerah Pantura. Ini bisa belum berangkat juga teman-teman. Penumpangnya masih belum mencukupi. Belum ada 20 orang. Kalau di atas 20 baru berangkat bisnya. Oke teman-teman, nih di jam 5 sore bisnya belum bisa jalan karena penumpangnya masih kurang. Jadi semoga nggak perpal sih ini. Ini saya mau cari musola. Nah di sini ada toilet, ada musola juga teman-teman. Nah ini di lantai atas musolanya. Jadi kalau sampai jam 6 penumpangnya kurang, kita bisnya perpal dan mau nggak mau naik Dedi Jaya. Itu juga ke Dedi Jaya kalau ada yang kosong depannya. Ini ada lapangan bagus banget.
Ya, teman-teman, sangat disayangkan sekali kita tidak jadi naik bis ini karena bisnya batal berangkat sore ini dikarenakan penumpang yang sepi dan belum mencapai target yaitu 20 orang. Kala itu sih penumpangnya masih sekitar 10 orangan aja. Karena bis ini sistemnya setoran yang artinya biaya solar, tol dan lain-lain ditanggung oleh krunya sendiri, tidak ditanggung oleh perusahaan. Jadi bis ini tidak bisa memaksakan berangkat dalam kondisi penumpang sepi. Terlebih lagi nanti dari arah Cirebon ke Jakarta sudah dipastikan penumpang akan sepi karena belum arus balik. Dan jadinya bis ini nggak berangkat sore ini dan berganti berangkat besok pagi. Nah, kalau besok pagi sih kata krunya bisnya sudah pasti jalan karena mau nggak mau. Karena rumah krunya juga di daerah Cirebon sana. Jadi bis ini harus sudah ada di sana sebelum lebaran. Ya mungkin krunya mau lebaran juga bersama keluarga tercinta di rumah. Oke teman-teman, jadi kita gak jadi naik bis ini, tapi saya tetap akan cari alternatif lain untuk menuju ke kota Indramayu. Kira-kira naik apa ya, saya juga bingung lagi. Oke teman-teman, nih jam 17.20 ternyata bisa perpal gak jalan karena penumpangnya kurang, gak nyampe 20. Jadi saya bingung ini mau lanjut mana. Mau naik Dedi Jaya juga udah penuh kursi depannya. Kayaknya saya mau ke Cilincing deh. Dari Cilincing tuh ada Setia Negara Jaringan ke Cirebon. Semoga aja bisnya ada, karena kalau lagi musim gini jadwalnya gak nentu. Rame kalau sore ada yang jualan. Naik kapan ya ke Cilincing? Jauh lagi. Nah ini si bapak yang tadi nih mau ke Pak. Nggak jadi Pak, nggak jadi naik. Hah? Apa? Mau makan dulu. Ke Cilincing aja yuk. Cilincing terus naiknya ulang Pak. Ada Setia Negara paling. Jadinya turunnya kemana sih? Jaringan, Setia Negara Jaringan. Ya turunnya di mana ntar ya? Saya mau jalan-jalan doang. Oh. Tapi naik Dedi Jaya Pak. Hah? Naik Dedi. Iya. Iya. Berangkat jam 7 itu. Oh jam 7. Iya. Masih lama banget ya. Makanya pulang dulu. Dekat sini berarti rumah. Yang hijau-hijau. Oh jam 7 katanya. Yang hijau. Oh alah. Saya mau ke Cilincing aja lah. Hah? Di Cilincing ada kayaknya. Ayo Pak, mari Pak. Ayo. Gas ke Cilincing, naik apaan ya? Jauh lagi Cilincing sini tuh lumayan, sekitar hampir 1 jam perjalanan lah. Cuma saya nggak tahu naik apa nih. Batal kita. Semoga aja yang di Cilincing jalan bisnya. Nah, di jam 5:30 akhirnya saya nunggu di sini. Karena naik Gojek itu mahal banget ke Cilincing, berapa tadi ya? 80.000. Akhirnya kita naik ini aja kayaknya. Jack 120 ke JIS dulu, dari JIS baru nyambung Gojek lebih murah gitu. Nunggu Jack 120 di sini. Setelah menunggu 10 menitan ternyata Jack 120-nya penuh. Alhasil saya dan si bapak ini nggak bisa naik. Dan daripada nunggu si 120 yang jadwalnya lama dan gak jelas itu, akhirnya saya naik Transjakarta Koridor 12B menuju ke kota. Dari kota baru deh nanti saya lanjut naik ojek online. Kotu lagi, balik lagi di sini. Kita naik Gojek aja biar cepet. Sepuluh menit kemudian datanglah abang Gojek yang akan mengantarkan saya menuju ke Cilincing.
tarif Gojek dari stasiun kota ke Cilincing Rp50.000. Dan sebenarnya sih di sini saya agak pesimis ya, bakal bisa keburu ngejar jadwal bis Setia Negara itu. Karena bisnya berangkat dari Cilincing tuh jam 18.50, sedangkan jam 18.23 kita baru berangkat dari stasiun Jakarta Kota. Dan jarak dari Jakarta Kota ke Cilincing itu lumayan jauh, sekitar 17 km atau sekitar 30 menit perjalanan. Dan saya juga udah ngubungin nomor telepon kru bisnya dan ternyata nomornya nggak aktif dan WhatsAppnya juga centang 1. Setelah 30 menit perjalanan dari stasiun Jakarta Kota, tibalah saya di Kampung Nelayan Cilincing. Jadi untuk bis Setia Negara tujuan ke Cirebon via Indramayu yang julukannya Jaringan, itu dia berangkatnya dari sini nih, Kampung Nelayan Cilincing. Dan beruntungnya sih waktu itu bisnya masih ada ya, padahal sekarang udah jam 18.55. Dan di jadwalnya sih harusnya bisa berangkat jam 18.50. Berarti masih rejeki nih. Dan kurang tahu sih ini masih ada kursi depan yang kosong atau enggak. Alhamdulillah teman-teman, masih rezeki, masih dapat. Tepat pada pukul 7 malam, bis diberangkatkan dari Kampung Nelayan Cilincing ke arah Indramayu sampai dengan Cirebon via Karangampel. Jadi untuk tarifnya, ongkosnya nanti kita bayar langsung di dalam bis ya. Nanti bakal ada kondektur yang nyamperin kita buat narikin uang tiket. Nah, ini beruntung banget nih, dapet kaca geser yang modelannya kayak angkot gini. Yang pastinya kita nggak akan kegerahan di jalan sih. Dan kita naik bis Setia Negara yang julukannya Jaringan Erik, teman-teman. Jadi ini adalah bis terakhir dari Cilincing menuju ke Cirebon via Indramayu. Ada lagi tuh besok pagi sama siang. Jadi sehari kalau nggak salah ada 3 keberangkatan bis Setia Negara yang dari Kampung Nelayan Cilincing ini. Bos, mobil meluncur dari Pangkalan, bos. Setia Negara sendiri merupakan bis asli Kuningan, Jawa Barat, sebelum pada akhirnya diakuisisi oleh Hiba Group. Jadi Setia Negara punya bis pariwisata dan bis akap. Nah, yang akapnya itu diakuisisi oleh Hiba Group. Untuk bis Setia Negara yang asli, liverinya tidak berwarna kuning dan tidak ada gambar kudanya. Untuk Setia Negara yang asli itu warnanya putih dan liverinya biru. Dan dahulu Setia Negara juga sempat melayani trayek hingga Sumatera, tepatnya ke daerah Jambi. Gak lama kemudian bis langsung memasuki jalan tol lingkar luar Jakarta melalui gerbang tol Semper 2. Dan sedikit informasi aja, jadi buat teman-teman yang mau naik bis Setia Negara dari Pangkalan, lebih tepatnya atau dari parkirannya, itu nggak usah khawatir karena biasanya bis-bis Setia Negara yang berangkat awal dari Pangkalan atau parkiran dan memiliki nama julukan di bagian kaca depannya, itu biasanya bisnya amanah. Amanah dalam artian kalian akan diantar sampai tujuan dan tarifnya juga tidak akan digetok. Dan biasanya sih bis-bis yang memiliki pangkalan itu mereka udah punya langganannya masing-masing. Dan rata-rata penumpang bis ini tuh adalah nelayan, teman-teman. Seperti si bapak yang ada di sebelah kiri saya ini. Beliau mau pulang ke daerah Kandang Haur. Banyak lagi, sedikit. Ini udah mau setor, bro.
ongkos biasanya Pak? Kalau di biasa berapa? Oh 70. Kalau ini sesuai. Gantian gini. Tanyain aja Pak. Kalau sebelasan, kapan biasa? Razia Pak. Wah. Setelah memasuki tol Jakarta Cikampek, kru mulai menariki uang tiket. Di sini kita juga mendapatkan tiket resmi. Ya baguslah, setidaknya ada bukti bahwa kita penumpang resmi. Di situ tertera harganya Rp200.000. Jadi dari Jakarta ke Kota Indramayu harganya 200.000, sama kayak ke Cirebon. Dan BTW, gak semua bis Pantura Cirebonan itu rutenya melewati Kota Indramayu. Beberapa bis juga ada yang rutenya melewati Arjawinangun. Nah, kalau lewat Arjawinangun berarti dia nggak lewat Kota Indramayu. Jadi baiknya sebelum naik ke bisnya kalian tanya dulu ya, rutenya lewat Indramayu Kota apa enggak. Biasanya sih kalau yang lewat Indramayu Kota itu di bisnya ada tulisan Karang Ampelnya.
kilometer 47 tol Jakarta Cikampek ini mulai terlihat kon-kon untuk kontraflow, tapi masih belum dibuka karena arus kendaraan masih belum terlalu padat. Kemacetan kembali terjadi di kilometer 54 jelang rest area kilometer 57. Kalau dilihat sih ini macetnya sampai kilometer 62. Dan untuk one way sendiri itu diberlakukan mulai dari gerbang tol Cikampek Utama atau dari titik awal tol Cipali. Yang tanda merah ada garis strip putih dan garis merah putus-putus, itu artinya sedang diberlakukan one way atau satu arah. Jadi kendaraan yang dari arah timur ke barat mau nggak mau lewat Pantura. Dan ini sih keterangannya sampai Salatiga one way-nya. Biasanya sih cuma sampai Kali Kangkung. Ya. Oke, basta, ngomong. Rest area kilometer 57 merupakan salah satu rest area terbaik dan terfavorit bagi para pengguna jalan tol Jakarta Cikampek. Terlebih lagi letaknya yang sangat strategis, berada setelah tol layang MBZ, yang mana di tol layang itu kan nggak ada rest area ya. Jadi pengemudi yang kemungkinan udah kelelahan atau sedikit lagi kehabisan bensin, mereka akan istirahat atau isi bensin di rest area kilometer 57 ini teman-teman. Dan rest area kilometer 57 ini memiliki ulasan di Google Maps yang sangat banyak, yaitu 30.000 ulasan, dan rata-rata ulasannya itu bintang 5. Yang itu artinya rest area ini memiliki reputasi yang baik. Nah, di sebelah kiri itu ada booth berbagai macam produk, terus ada kursi pijatnya juga. Di sebelah kanan ini ada masjid yang bagus dan besar, dan ini juga masjid menjadi daya tarik pemudik untuk istirahat di rest area kilometer 57. Dan kalau nggak salah sih tahun lalu di sini tuh ada bilik istirahat, tempat istirahat buat driver yang biaya per jamnya 10.000. Cuma nggak tahu ya di tahun ini ada apa enggak bilik istirahat tersebut. Nah, ini beli lontong 5.000 dua. Nah, ternyata di sini juga ada posko beberapa macam brand mobil terkenal seperti BYD, kemudian Hyundai dan juga Toyota, teman-teman. Jadi buat kalian yang punya mobil Suzuki gak bisa parkir di sini ya. Dan ini kayaknya posko sebentar aja. Nanti kalau udah selesai arus mudiknya bakal dibongkar. Efisiensi. Lontongnya kena efisiensi anggaran. Lontong isi nasi.
Nah nih kendaraan yang lewat selatan, jalur selatan ambil kiri sini nih. Tapi nggak terlalu rame sih, sepi. Kebanyakan yang utara. Rosin lagi, Rosin 397. Dan akhirnya kita sudah berada di penghujung jalan tol Jakarta Cikampek. Di sini mulai diberlakukan one way sampai Kali Kangkung. Sayangnya kita tidak bisa merasakan one way karena setelah ini bis akan exit tol dan mengarah ke Jalan Pantura melewati Simpang Jomin sampai dengan Kota Indramayu. BTW, untuk pantauan jalan tol Jakarta Cikampek di H-2 jelang Lebaran ini tidak terlalu macet. Tadi macetnya hanya di kilometer 54 aja, dan itu macetnya macet biasa, macet yang nggak stuck gitu. Dan sekarang juga nggak banyak mobil-mobil yang istirahat di pinggiran jalan ya, nggak kayak beberapa waktu lalu. Mudik pakai bis sudah biasa. Mudik pakai mobil ekspedisi itu baru luar biasa. Ini sepi banget nih. Oh, karena one way jadi sepi. Wah, ini lumayan banyak yang nunggu di sini. Jaramayana tuh, Jogja. Nah, kenapa kita gak lewat Simpang Jomin? Karena kalau kita lewat Simpang Jomin itu nggak bisa langsung ambil kanan ke arah kota Cirebon, karena aksesnya lagi ditutup supaya gak menimbulkan kemacetan. Jadi krunya mengarahkan untuk lewat sini, daerah Cikampek Kota. Sebenarnya sih hitungannya sama aja ya, tapi bonusnya itu kita jadi bisa melihat suasana malam hari jelang Lebaran di Cikampek Kota. Ya, kurang lebih seperti inilah suasananya. Ternyata rame ya Cikampek Kota ini. Jadi sekarang ini kita berada di sekitaran Pasar Cikampek, yang mana ini adalah salah satu daerah yang paling semerawut di Cikampek, terlebih lagi kalau ada kereta api. Karena di sini tuh ada dua perlintasan kereta, kereta yang ke arah utara dan kereta yang ke arah selatan, ke arah Bandung.
trotoar. Nah ini dia nih, habis ini nih kita lihat banyak pemudik tuh kan. Gile. Nah, akhirnya kita sampai juga di Simpang Jomin. Terlihat jalannya ditutup, jadi kendaraan yang dari arah Jakarta itu nggak bisa langsung belok kanan ke arah Purwakarta sampai dengan Bandung. Dan biasanya Simpang Jomin ini tuh tak luput dari liputan reporter, tapi kali ini tidak ada reporter yang live. Oh iya nih. Dan biasanya sih nggak di musim mudik juga Simpang Jomin ini macet, tapi macetnya yang dari arah Cirebon. Macetnya yaitu karena pertigaan tadi. Nah, karena sekarang udah ditutup pertigaannya, jadi udah lancar. Terlebih lagi sekarang ini truk-truk besar gak boleh jalan kecuali truk yang mengangkut BBM, bahan-bahan pokok, dan lain sebagainya. Nah, biasanya SPBU ramai banget. Oh, ini nggak terlalu antri di sini. Aman. Tadi yang sebelumnya antri itu panjang.
pukul setengah 11 malam akhirnya kita melewati flyover Pamanukan. Flyover Pamanukan ini merupakan percabangan jalan mengarah kota Subang dan terlihat sepi pemudik yang mengarah kota Subang karena memang terlalu jauh sih kalau mau ke Subang tapi lewat Pantura. Kebanyakan mereka itu ke Subang lewatnya jalur tengah lewat Kalijati. Dan di sebelah kanan kita ini merupakan jalan mengarah ke kota Subang melewati Pagaden Baru. Beberapa waktu lalu kita udah pernah ya naik bis warga baru dari Jakarta menuju ke Pagaden Baru. Setelah itu saya lanjut naik angkot menuju kota Subang. Nah, ketika lagi lancar-lancarnya kemudian ketemu macet seperti ini, itu tandanya kita udah mendekati perbatasan antara Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu. Dan kemacetan ini tuh bukan disebabkan oleh laka lantas dan lain sebagainya, melainkan kemacetan ini disebabkan oleh banyaknya para Harry Potter penyapu koin di sepanjang jalan ini yang memakan sebagian ruang jalan sehingga terjadilah kemacetan. Tuh, lihat tuh. Di sebelah kiri tuh orang-orang yang nyapuin koin. Jadi kalau ada pengemudi yang lempar koin nanti mereka akan rebutan tuh. Sebenarnya bahaya juga sih. Maka dari itu di sini kendaraan nggak bisa ngebut dan karena semuanya pelan jadilah macet seperti ini. Dan tradisi penyapu koin ini tuh hanya ada di Pantura perbatasan Subang dan Indramayu aja. Selama saya berkeliling Indonesia, berkeliling Indonesia. Padahal mah cuma di situ-situ aja muternya. Ya, pokoknya selama saya naik bis-bisan cuma ada di sini aja nih tradisi nyapu koin ini di jalur Pantura. Dan ini tuh sudah menjadi tradisi yang turun-menurun dari sejak dulu. Kalau hari biasa sih gak serame ini penyapu koinnya. Ini karena lagi momen musim mudik aja, jadi banyak banget warga-warga yang ikutan nyapu koin.
antri banget SPBU-nya. Ini SPBU setelah eretan masih ramai. Nanti sepi-sepinya tuh di Cirebon Kota. Nah, Cirebon Kota ke arah sana tuh udah nggak terlalu rame SPBU. Ya, tadi Pak. Kita nunggu di pasar. Yuk. Ini masjid besar Kandang Haur, Masjid At-Taqwa. SPBU sini bisa teramai banget ini. Antrinya panjang banget. Di sini tuh nggak ada sel BP, Vivo. Kalau mau buru-buru nih beli eceran nih. Alun-alun Losarang besar banget bangunan ininya. Itu gedung apa sih? Kantor kecamatan kayaknya. Tapi sepi alun-alunnya, nggak ada orang nongkrong. Biasanya kan alun-alun tuh ada yang jualan segala macam. Di sini masih rame SPBU-nya. Lumayan antri. Ini ada masjid juga. Pada tidur di situ, istirahat. Oh, ini percabangan. Nah, bagi kalian yang mau ke arah Semarang tuh ambil sana Tegal Semarang. Jangan lewat sini, malah jauh banget, muter. Nah, saya lihat barusan nggak jauh dari pertigaan yang tadi itu ada SPBU. Kalau di Google Maps namanya SPBU loh, benar. Dan tadi saya lihat kondisinya sepi banget, nggak ada yang antri sama sekali. Jadi buat teman-teman yang lagi buru-buru, mungkin bisa isi di SPBU loh, benar itu. Lokasinya nggak jauh dari pertigaan Taman UKS.
Nah, ternyata itu gak banyak bis Jakarta Cirebonan yang rutenya melewati pusat kota atau alun-alun Indramayu. Yang udah pasti melewati alun-alun Indramayu yaitu bis yang kita naikin sekarang ini, bis Setia Negara julukan Jaringan Erik, keberangkatan dari Kampung Nelayan Cilincing jam 7 malam. Kemudian ada lagi bis Bineka julukan Demba, keberangkatan dari Terminal Muara Angke. Kemudian ada bis Sahabat julukan Demba Dadap, keberangkatan dari Dadap Kabupaten Tangerang. Dan ada lagi bis Putri Jaya Baru julukan Karpel, keberangkatan dari Tanah Merdeka Cilincing. Setahu saya sih hanya itu ya bis yang benar-benar lewat pusat kota Indramayu. Tapi kalau kalian mau yang pasti-pasti ya saran saya naik bis ini aja, bis Setia Negara julukan Jaringan Erik, karena bis ini sudah pasti lewat alun-alun kota Indramayu. Kemudian buat teman-teman yang pengen ke kota Indramayu tapi gak pengen naik bis, kalian juga bisa naik kereta tapi turunnya di stasiun Jatibarang. Dari stasiun Jatibarang ke kota Indramayu jaraknya masih 20 kilo. Kalau nggak salah sih ada angkot warna biru, rutenya dari Jatibarang ke kota Indramayu. Selain itu bisa naik ojek online juga sih dari stasiun Jatibarang ke Indramayu. Oke teman-teman, nih jam 00.04 kita udah sampai di Indramayu kota ini. Alun-alun Indramayu. Ini sih banyak yang jualan sih di sini. Masih rame, euy. Nah, kenapa saya nggak turun di alun-alun? Karena saya males, rame banget. Nggak, karena saya udah booking kos-kosan sebenarnya. Tadi pas di perjalanan saya sempat cari kos-kosan dan dapatlah kos-kosan yang harganya murah, cuma 100 ribuan. Yaitu letaknya deket Toserba Indramayu. BTW, harga penginapan di kota Indramayu ini, kalau kalian lihat di aplikasi kayak Traveloka atau Red Doors, itu harganya mahal-mahal. Di atas 150 ribuan semua, bahkan 200 ribuan. Untungnya saya nemu kos-kosan yang bisa sewa harian, harganya 100 ribu untuk non AC. Untuk kos-kosannya seperti apa dan nama kos-kosannya apa, yuk ikutin aja videonya sampai selesai. Lo belok sini. Saya depan ya. Sini aja gak apa-apa deh. Sini. Yo, iya. Nggak dibaiki. Balik Isi. Balik Om, makasih ya. Yuk, nggak ada. Ternyata nggak lewat sono dia. Berarti kita naik beca kali ya. Ya oke teman-teman, setelah 5 jam perjalanan dari Jakarta sampai juga di Indramayu kota. Wah, perjalanan yang menyenangkan sih. Bisa lihat orang-orang mudik motoran, gila, salut. Dan ini pertama kalinya saya ke Indramayu malam-malam gini. Ini ada bubur ayam sih. Cari makan dulu lah, baru ke penginapan. Tadi sih saya udah tanya kos-kosan di deket Toserba sono. Saya kira tadi bisnya lurus ke arah Toserba. Ternyata belok sini. Udahlah, harganya murah. Kos-kosannya 100 ribu, bisa harian. Nanti kita lihat bareng-bareng deh.
dadakan banget sih pesannya tadi. Nggak pesen sih, nanyanya tadi. Pas jam berapa? Jam 10 apa jam 11 gitu. Ini ada nasi goreng. Ntar aja lah, nyari yang agak sepi. Pasar kayaknya ya. Gila, gabut banget. Kalau ada bubur beli ah, mampir ah. Ada bubur tuh. Misi. Bubur ayam, Bu. Di sini aja. Ini mah nanggung banget nih. Ntar lagi sahur. Tadi mau ikut ke Cirebon, males banget sih. Nanti saya gabut di Cirebon, gak ada pilihan lagi. Kayak telur kali. Dia bubur ayamnya tuh gini teman-teman, warna kuning. Terus kerupuknya pakai kerupuk udang. Dia nggak ada kuahnya gitu, kuah kuningnya. Iya betul. Mudik apa gimana mas? Jalan-jalan. Mas saya asli Indramayu mas. Asli mana mas? Majalengka. Oh Majalengka. Deket lah ya Majalengka. Sini mah. Nggak mudik mas. Kalau terminal gimana? Kayaknya di sini. Oh depan ya. Oh iya. Apa nama? Ini ya. Di sini aja mas. Jam 23. Oke teman-teman, jadi ini dia penginapannya. Namanya Greenhouse Kos. Itulah Greenhouse Kos Indramayu. Ini harganya Rp100.000 per malam. Dia pakai kipas angin. Sebenarnya enak sih ini, cuma ya agak kotor dikit lah. Ya namanya juga 100.000 sih. Apa yang diharapin juga. Tapi ada gantungannya banyak. Ada gantungannya, ada mejanya, ada lemarinya, sama ini WC-nya jongkok. Jadi karena saya stay-nya nggak lama, paling besok kali check out, besok pagi. Ada colokan juga. Nah nih kasurnya kayak gini. Penginapannya itu ada warung Madura 24 jam. Oke teman-teman, jam 3:30 pagi masih di kota Indramayu. Jadi sebelum kita lanjut ke nanti, nggak tahu jam berapa sih. Saya mau cari sahur dulu nih. Dan tadi tuh saya nggak bisa tidur di penginapan, nggak tahu kenapa ya. Malam begadang, pagi tidur. Jadi ketika dipaksain agak susah juga tidur malam. Ini ada nasi sih. Coba ke depan dulu deh. Ke jalan utama, siapa tahu ada makanan yang lain gitu. Tadi rame banget itu, ada nasi uduk, nasi lengko, nasi apa lagi tuh. Nah jadi penginapannya tuh nggak jauh dari jalan raya. Dan ini udah Alfa masih buka ini 24 jam ternyata. Nih sana ke arah Cirebon, sana ke arah Losarang. Oh iya ini terminal. Tutup. Tutup. Oh ya kah? Ini terminal Indramayu. Nah ini terminal Indramayu. Di sini ada Damri tujuan Bandung, tuh Damri tujuan Bandung, sama ini Bhinneka tujuan Bandung juga, tapi dia lewat Lembang teman-teman. Nanti sebentar lagi masuk di Sugeng Rahayu katanya gitu, dari arah Surabaya, Solo. Oke,
Saya mau balik ke penginapan lagi, mau tidur. Pak, Bapak ke arah sana ya, Toserba ya? Ke tempat tadi, udah deh, sama deh. Teruntuk kalian yang penasaran dari kota Indramayu, saya akan lanjut ke kota mana. Untuk video perjalanan berikutnya, linknya ada di kolom deskripsi kalau videonya udah tayang atau ada di layar kaca ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.